Halo sahabat religi, perkenalkan saya Batara Kalvin Christian Lumban Gaul, peserta Latsar CPNS Kemenak 2025 yang di-coaching oleh Ibu Dandan Irawani Lubis, SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis isu manajemen ASN. Tujuannya untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menguraikan, menganalisis, dan menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Manajemen ASN itu sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam lingkungan aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada slide ini saya akan membahas isu-isu yang terjadi di unit kerja saya yang relevan dalam konteks manajemen ASN. Isu yang pertama yaitu kurangnya bimbingan atau penyuluhan bagi remaja dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, kurangnya pemanfaatan media sosial Instagram dalam kegiatan bimbingan atau penyuluhan, yang terakhir, kurangnya pemanfaatan media digital dalam bimbingan atau penyuluhan. Isu yang pertama, kurangnya bimbingan atau penyuluhan bagi remaja dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi remaja Kristen karena pengaruh pergaulan, tekanan akademik, dan kurangnya pendampingan. Adapun yang menjadi dampak dan yang terdampak bisa kita perhatikan bersama-sama. Isu yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan media sosial Instagram dalam kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Generasi muda Kristen yang hidup di era digital sekarang ini lebih cenderung menggunakan Instagram sebagai bagian penting dari keseharian mereka. Karena itu, hal ini menjadi isu yang kedua dan menjadi dampak, dan yang terdampak bisa kita lihat bersama-sama di dalam slide. Yang ketiga, yang menjadi isunya yaitu kurangnya pemanfaatan media digital dalam bimbingan atau penyuluhan. Isu ini berfokus pada kebutuhan untuk mentransformasi materi penyuluhan agama Kristen dalam format konvensional seperti buku, brosur, atau leaflet cetak menjadi format digital yang mudah diakses melalui QR Code. Adapun dampaknya jika tidak dilakukan yaitu penurunan kualitas penyuluhan, inefisiensi sumber daya, penurunan akuntabilitas, dan tidak berinovasi. Yang terdampak yaitu penyuluh agama sendiri, jemaat, instansi, dan negara. Adapun hubungan isu dengan manajemen ASN, tujuan utama dari manajemen ASN adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan berkualitas. Dari ketiga isu yang kita bahas, jelas bahwa ada dua kompetensi utama yang perlu ditingkatkan. Pertama, kompetensi konseling. Ini penting untuk memastikan bahwa ASN dapat memenuhi perannya sebagai pelayan publik yang baik. Dengan keterampilan konseling yang kuat, kita dapat memahami dan merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif. Kedua, kompetensi digital. Di era digital ini, kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang baru sangat penting. Kompetensi digital akan membantu ASN menjadi lebih adaptif, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah analisis isu dari beberapa isu yang telah saya paparkan sebelumnya dengan menggunakan metode analisis USG yang bisa diperhatikan di dalam slide. Dan ini adalah skor yang didapatkan dari masing-masing isu. Terlihat bahwa isu nomor 3 adalah yang paling tinggi mengingat kepada USG yang sudah dianalisa. Dari USG itu kita beralih ke teknik analisis tapisan yang disebut fishbone. Terdapat 6 kategori penyebab di dalam struktur fishbone. Apa saja itu? Yaitu metode, manusia, lingkungan, teknologi, material, kebijakan manajemen ASN. Dari analisa fishbone dapat ditarik gagasan solusi kreatif yang sudah tercantum, meskipun masih perlu pemikiran lebih lanjut. Misalnya, Digital Competency Enhancement Program
PSDP Platform dan Standar Operating Procedure. Yang berikutnya Digital Innovating Award dan insentif berkinerja. Yang keempat Hybrid Distribution Hub. Inilah analisis isu manajemen ASN yang memunculkan judul isu yang nantinya akan diangkat menjadi aktualisasi di unit kerja saya. Lebih kurang saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. See you again.